orang sama guru mau tambah lagi di 2 sesi. Jadi supaya kan ada pemahaman secara menyeluruh. Baru orang sebenarnya mau suka pakai orang cuma materi kan 2 sesi Pak. Jadi sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami guru penggerak angkatan 11 akan melakukan destinasi pada siang hari ini. Untuk itu terlebih dahulu kami akan mengambil absen kepada Bapak Ibu. Tolong silakan mengisi absen. Hai. Sama dengan yang tadi. Let's go. Bersama-sama mengikuti diseminasi membangun budaya positif di sekolah SMK Negeri Posigadan yang sama kita cintai. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Posigadan, teman-teman calon guru penggerak, serta Bapak Ibu, staf Dewan Guru dan tata usaha yang menyempatkan diri untuk hadir bersama mengikuti kegiatan ini. Baiklah, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan berdiskusi, kita akan berkolaborasi, menyampaikan seperti apa budaya positif yang ada di sekolah kita, kalaupun itu belum sama-sama kita jalani bersama. Perkenalkan, nama saya Asmuni Umar, calon guru penggerak Angkatan 11 SMK Negeri Posigadan. Terlihat di depan kita bahwa di sini ada konsep inti daripada budaya positif. Terlihat sampai di daripada budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau bahkan menjalani daripada budaya positif yang ada di SMK ini. Yang pertama adalah disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas daripada ke-6 materi ini, namun untuk materi sendiri sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai penuntun untuk menuntun siswa. Jadi di sini kita harus menuntun siswa yang siswa itu sendiri sudah memiliki kodrat alamnya dan zamannya. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita untuk belajar. Jadi kita harus melihat kebutuhan siswa itu sendiri. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru untuk mengontrol murid.
ada ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Dari perubahan paradigma yang tadinya stimulus respon, kita akan berubah kepada teori kontrol. Kira-kira bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa. Di sini untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ada kata memahami, ya, lebih kepada memahami pandangan orang lain. Tidak ada keterpaksaan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau kita melihat perilaku yang buruk, kita anggap itu sebuah kesalahan. Namun pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita berubah, ya, dari stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sementara untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Oke, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Di sini juga sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu termasuk pada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Dan untuk motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Nanti kira-kira sebentar ketika saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya contohkan pada nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, ini masuk pada hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, silakan, terserah mau hukuman atau konsekuensi, sebut saja. Yang kedua, jadi tadi hukuman ya, ingat. Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kita lihat. Jadi Bapak Ibu ingat tadi ya jawabannya. Nah, jadi yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" itu merupakan hukuman. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itulah hukuman. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah merupakan hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK merupakan konsekuensi. Kenapa? Saya ingin menanyakan apa perbedaan daripada hukuman dan konsekuensi ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa membedakan mana kenapa harus hukuman dan kenapa harus konsekuensi? Ada yang bisa? Pak Ririn. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya hukuman itu adalah sesuatu yang telah tertulis atau ditentukan oleh sekolah itu sendiri atau instansi itu sendiri. Sementara konsekuensi itu adalah pelanggaran yang terjadi secara tidak langsung, yang secara tiba-tiba. Terima kasih. Oke, bagus sekali, berikan aplaus. Yang sudah ditetapkan oleh sekolah sudah menjadi kesepakatan. Sementara konsekuensi itu yang timbul saat pada kejadian. Oke, di sini kita lihat ya. Untuk contoh nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini dikatakan hukuman. Karena kenapa? Antara hukuman dan konsekuensinya itu perbedaannya adalah pada sebuah keterkaitan. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah" ada tidak hubungannya? Ada Bapak Ibu? Adakah seperti itu? Berarti itu dikatakan hukuman. Kita memberikan hukuman karena itu tidak ada keterkaitan. Dia terlambat tapi dia mencatat. Bagaimana antara hukuman antara mencatat dan terlambat? Kita ambil satu contoh di konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu dikatakan sebuah konsekuensi karena ada keterkaitan. Dia menggantikan kertas, dia ganti kertasnya karena tadi. Nah, seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Jadi di situ kita melihat bedanya daripada hukuman dan konsekuensi. Apalagi untuk yang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu kan konsekuensi. Dia terlambat di pelajaran PJOK sehingga dia disuruh lari. Jadi di sini jangan sampai salah kita memberikan hukuman dan konsekuensi. Oke, next. Keyakinan sekolah
atau kelas. Mengapa? Ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan peraturan sekolah atau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu, ketika peraturan itu dibuat, itu kan sudah melalui tahapan-tahapan tertentu untuk peraturan itu ditaati oleh siswa. Tapi keyakinan sekolah itu kadang anak itu ketika melanggar peraturan yang A, dikasih hukuman A, ternyata tidak menjadi baik, sehingga keyakinan sekolah itu melenceng dari peraturan itu, harus konsekuensi itu. Jadi mungkin kalau misalnya ini harus dihukum ini, tapi karena ada keyakinan lain yang sudah disepakati, maka melenceng dari sanksi yang seharusnya, karena berharap dengan keyakinan sekolah itu berubah menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Rita. Oke, jadi mengapa keyakinan sekolah kelas bukan peraturan sekolah atau peraturan sekolah atau kelas? Kita lihat di sini aspek peraturan kelas dan keyakinan kelas. Aspeknya sifat untuk peraturan kelas bersifat formal dan seringkali ditetapkan oleh guru atau sekolah. Sementara untuk keyakinan kelas berkembang secara informal dari interaksi sosial dan pengalaman bersama. Jadi itu perbedaannya ya, kenapa bukan peraturan, kenapa harus keyakinan atau sebaliknya. Yang kedua, aspek yang kedua itu fokus pada pengaturan perilaku dan prosedur. Sementara untuk keyakinan kelas berkaitan dengan nilai-nilai sikap dan norma-norma yang dipegang bersama oleh anggota kelas. Dan yang ketiga adalah implementasinya. Kalau peraturan kelas diterapkan secara langsung melalui aturan tertulis dan disiplin. Sementara keyakinan kelas mendorong kolaborasi, saling pengertian, dan pencapaian tujuan bersama. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, mari kita peraturan atau tata tertib kelas. Pajangan didik anak sekolah edukasi belajar 20 kali 20 cm ini keterangannya ya, yang harganya 7.500. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian tentang fenomena yang berhubungan dengan konsep keyakinan yang telah kita pelajari dengan gambar yang ada di hadapan kita? Kira-kira bagaimana? Oke, luar biasa ini. Kita calon guru penggerak berikutnya, Bapak Isman. Ya, kalau menurut pendapat saya, jika pajangan ini yang menuliskan tentang peraturan, kalau sudah diambil atau dibeli oleh sekolah, artinya itu sudah berubah menjadi aturan sekolah. Tapi kalau berhubungan dengan keyakinan sekolah, tanpa ada peraturan tapi mereka meyakini bahwa inilah kesepakatan kelas, itu akan masuk ke dalam jiwa mereka bahwa tanpa ada peraturan sekolah maka kita tidak bisa melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas itu. Tapi kalau sudah diambil alih, artinya itu berubah menjadi aturan, karena sudah diambil oleh sekolah, maka ada aturan yang tertulis secara formal berlaku untuk keseluruhan yang ada di sekolah. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Benar sekali ya yang dikatakan oleh Bapak Isman, bahwa sebuah keyakinan itu harus ada dari dalam diri, bukan langsung terpampang seperti yang dicontohkan oleh gambar. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan
kemudian ke pemateri selanjutnya kepada Ibu Irma, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririt Saputra Pakaya. Saya telah mengikuti desiminasi membangun budaya positif di Sekolah SMK Negeri 1 Pusigadan CGP Angkatan ke-11. Yang saya rasakan setelah menerima materi ini yaitu kemudahannya dalam menangkap materi dan pemaparan dari pemateri yang sangat jelas memberikan materi tentang desiminasi membangun budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Pusigadan. Dan yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha menerapkan budaya positif terutama berkaitan dengan materi-materi kedisiplinan dan bagaimana cara menyikapi siswa atau peserta didik di SMK Negeri 1 Pusigadan. Baiklah, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dalam pembelajaran komputer akuntansi di kelas 11 akuntansi 1. Oke, di sini ada, kita baca sesuatu ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, kira-kira itu masuk kalimat positif atau negatif? Positif. Jadi kalimat positif yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang kedua, datang tepat waktu. Kira-kira sudah menjadi kalimat positif atau masih negatif? Negatif. Datang tepat waktu. Positif. Jadi disiplin sudah sama. Sama semua. Melakukan kegiatan belajar di kelas dalam keadaan bersih. Sudah masuk ya, menjaga kebersihan. Ya. Selalu membuat ya. Sebelum belajar berarti harus datang tepat waktu, berarti disiplin waktu. Yang kedua, jaga kebersihan di dalam kelas. Jadi menjaga kebersihan di dalam kelas. Dan yang ketiga,
pembelajaran memulai akuntansi di kelas 11 akuntansi 1. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran memulai akuntansi kelas 11 akuntansi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mulaini dari kelas 11 akuntansi 1. Bagaimana perasaan saya mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas? Oke, baik, saya akan menjawab. Sangat senang dan tentunya meningkatkan motivasi belajar saya atau belajar murid. Oke, yang kedua itu adalah, menurut kamu pentingkah pembuatan keyakinan kelas? Bagi saya sangat penting karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.